kepada siapapun yang ahli masjid, yang senantiasa mengurus rumah Allah. Kalimat yang sederhana, apabila kita memprioritaskan masjid, maka insya Allah Anda menjadi hamba prioritas di sisi Allah. Kalau kita memprioritaskan masjid dalam aktivitas kita sehari-hari, kita menjadi hamba yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengurus harus kompak, pengurus harus satu fikrah, satu pikiran, dan hilangkan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang tidak perlu. Beda pendapat pasti ada, apalagi pendapatan, ya toh? Tetapi kita harus punya prioritas. Lihat, yakin dan percaya Allah tidak akan pernah menyanyiakan, tidak akan pernah membiarkan kita sendirian dalam memakmurkan, menjaga rumahnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Ini adalah janji Allah. Yang terkait dengan akhlak Rasulullah SAW, di antaranya yang harus menjadi inspirasi kita malam hari ini adalah kita meniru beliau dalam menjaga warisan. Warisan tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi beliau juga mewarisi masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Masjid, sejarah mencatat sejak Rasulullah sampai 4 Khulafaur Rasyidin, ditambah dengan awal-awal Bani Umayyah, rata-rata mereka tidak punya istana, menteri punya, para pengurus gubernur punya, tapi mereka semua mengurus administrasi pemerintahan itu semuanya di masjid. Banyak contoh masjid-masjid menumbuhkan, menjadi sumber inspirasi peradaban baru, ya, sumber peradaban baru. Ibu bapak sekalian, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dikaitkan dengan cerita ataupun para arkeolog, masuk di akal, ya. Arkeolog menyatakan bahwa bumi ini pernah tenggelam. Memang benar. Nabi Nuh juga pernah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umatnya yang begitu luar biasa maksiatnya ditenggelamkan, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal penyelamatan. Kalau hari ini bukan hanya gelombang laut seperti Nabi Nuh yang dihadapi. Hari ini di abad postmodernisme hari ini, di abad ke-21, manusia hidup di dunia hari ini menurut Mbak Google, ya, itu hampir tembus 8 miliar. 1,5 miliar itu penduduk Cina daratan, 1,2 miliar penduduk India, 450 juta Amerika. Kita ini nomor 4 kalau nggak nomor 5, hampir 300. Jumlah kita ini luar biasa. Penduduk Arab dari Yaman sampai ke Maroko itu ada 380 juta. Tetapi mereka berbeda-beda negara, berbeda-beda presiden. Kita ini hampir 300 juta, presidennya sama, negaranya sama. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwasanya kalau Nabi Nuh dengan perahunya itu bisa menyelamatkan gelombang, hari ini tantangan kita luar biasa. Tantangan dunia hari ini luar biasa. Maka jawabannya adalah masjid sebagai tempat untuk menyelamatkan moralitas bangsa, generasi-generasi anak muda kita, sekaligus generasi-generasi yang sudah uzur seperti orang-orang tua kita ini. Ibu bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid usisa ala taqwa. Masjid adalah simbol ketakwaan masyarakat setempat. Kalau kita lihat masjid Jamiatul Muslimin hari ini, alhamdulillah, siapa yang nggak bangga dengan bangunannya yang luar biasa? Dari jauh sudah kelihatan menaranya, luar biasa. Tapi kita tidak cukup bangga dengan bangunannya. Alhamdulillah sudah ada program-program
pengajian, tahfidz, lain luar biasa. Sebab di beberapa tempat kita sibuk membangun masjid, tapi lupa siapa yang memakmurkan masjid. Masjidnya bangunnya mercusuar, keramik, laler pun terpleset karena mengkilatnya. AC luar biasa, atis benar-benar dingin luar biasa, tapi begitu jamaah, imamnya mohon maaf naturalisasi, imamnya nyeleh. Ya, saya kadang-kadang curhat sama beberapa ustaz, setiap Ramadan kok kita senantiasa selalu masjid-masjid ini sibuk susah nyari imam taraweh, ngundang dari beberapa daerah untuk datang ke sini. Kenapa tidak Kota Jayapura? Mudah-mudahan dari Masjid Jamiatul Muslimin ini akan keluar imam-imam muda yang akan kita kirim, tidak hanya ke dunia barat atau ke Jawa, was kakean wong pinter, kita ambil daerah lain, Pasifik. Maka imam-imam yang dibekali dengan bahasa Inggris yang bagus, kita kirim ke Australia, kita kirim ke New Zealand, kita kirim ke negara-negara Fiji dan lain sebagainya. Jangan dikira mereka di sana nggak ada Islamnya, Pak. Banyak. Saatnya kita bermain di Pasifik. Udah cukup Cina Selatan, berebutlah mereka. Mudah-mudahan dari masjid ini, sehingga kita tidak pusing-pusing lagi untuk mencari imam-imam naturalisasi. Ya, insya Allah Masjid Jamiatul Muslimin menjadi contoh bagi pergerakan masjid-masjid yang berdaya. Saya sendiri ketua kolaborasi masjid pemberdaya, belum lama dilantik. Hanya satu keprihatinan kita, Kota Jayapura ini memiliki 169 masjid. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Jaya, calon legislator, bukan kampanye tapi saya harus sampaikan, ada 169. Jumlah madrasah, jumlah perguruan tinggi dibandingkan dengan tempat ibadah masjid, grafiknya cepatan masjid daripada sekolah. Coba kita lihat pinggir jalan sekolah, yaitu dulu itu aja, lo lagi nggak pernah mengalami perkembangan sekolah-sekolah kita dari bangunannya atau ya. Tapi masjid, hampir setiap tempat ada komunitas pasti ada masjid. Kenapa? Umat Islam sudah sadar masjid itu bagaikan ikan dan air. Tanpa masjid tidak akan hidup manusia. Alhamdulillah. Tetapi tidak hanya sebagai tempat fisik saja. Ya, kita di masjid pemberdayaan ini ya ingin menjadi sebuah contoh, dididik bahwasanya yang namanya takmir masjid itu bukan hanya ketua, bukan hanya pengurus. Kita ini semua ada takmir masjid ini. Kita ini nanti ketua sini berganti, tetapi yang memakmurkan masjid ini adalah kita. 10, 15, 20 tahun ke depan anak-anak kita ini mau dibawa kemana? Apakah dibawa ke jurang narkoba seperti hari ini di Kota Jayapura? Menurut BNN Provinsi Papua, Kota Jayapura di daerah-daerah tertentu sudah lampu merah, artinya ganja terutama, ekstasi juga banyak, ini menjadi konsumen harian bagi anak-anak muda. Ya, semua etnis ada, semuanya agama ada. Maka apabila kita tidak menyiapkan generasi-generasi muda ini, jangan sampai cerita Andalusia, cerita Grenada, cerita Cordoba di Spanyol sana menjadi sejarah terulang kembali di tempat kita. Dulu mereka menjadi seorang muslim, tetapi ketika harta, jabatan dan kekuasaan menjadikan mereka lupa ingatan, lupa mendidik anak-anak muda, anak-anak kecil, generasi-generasi penerus, maka yang ada di masjid ini hanya akik-akik doang. Yang subuh, yang azan, ya dia, ya imam ya dia, yang makmum ya ada jamaah yang lain. Cuman 2 dan 3. Itu pun usianya 11-12. Mirip-mirip juga. Kalau itu terjadi, bahkan saya sampaikan di masjid-masjid,
jangan hardik, jangan usir anak-anak kecil ini bermain di masjid. Syukur dia bermain di masjid. Kalau dia bermain di mall, habisin uang. Masih mungkin mau bermain di masjid, maka nanti mungkin ada fasilitas ayunan, perosotan, dan lain sebagainya supaya nyaman. Saya lihat di grup pemberdayaan, alhamdulillah Jamiatul Muslimin menyiapkan subuh dengan makan. Wah, sudah makan Pak. Ini kalau kita bisa ngungsi ke sini nih setiap hari Pak ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Udah dikasih makan, dijamin surga, juga masih ada yang nggak mau. Ya. Mudah-mudahan peradaban kita hakul yakin. Al-Azhar University, tempat kami sekolah dulunya adalah masjid di zaman Fatimiyah, ya, masjid. Lalu kemudian guru-gurunya ngajar ngaji, selepas ngaji kayaknya perlu sekolah formal, sampai mengundang seluruh umat manusia belajar di sana. Per hari ini hampir sepertiga tanah di Mesir itu dikuasai oleh Yayasan Al-Azhar. Sepertiga. Kenapa? Karena diberikan wakaf. Wakaf. Ayo kita semarakkan gerakan wakaf ini Bapak. Punya rumah kos ada 20 kamar. Ya Allah, saya nggak ngasih 20 kamar karena anak saya masih ada, tanggungan saya masih ada, cicilan di bank belum lunas. Dari 20, satu pintu saya wakafkan untuk Masjid Jamiatul Muslimin. Setiap bulan silahkan diwakafkan ke sini uang kosnya. Itu maksudnya, itu namanya wakaf tunai. Ya, wakaf. Siapa yang menyangka jamaah haji Indonesia berangkat sama-sama? Ternyata yang membedakan jamaah haji dari Aceh karena dulu ulama-ulama Aceh, karena dulu orang-orang sukses zaman Aceh itu membeli tanah di Mekah. Sampai hari ini tanahnya dibangun hotel. Nah, ketika tanahnya dibangun hotel dan ada yang mengelola, dapat uangnya jamaah haji dari Aceh. Setiap orang yang pergi haji dapat pesangon hasil daripada hotel tersebut. Kita banyak program, kita punya mimpi besar agar masjid ini menjadi peradaban umat, menjadi air, menjadi penyelamat sebagaimana kapal Nabi Nuh. Anak-anak muda yang suka main TikTok, ya, saya kemarin tanya sama Pak Yai yang Jogokarian, saya tanya sama teman-teman yang ada masjid-masjid pemberdaya, setiap bulan Jogokarian itu mendapatkan income dari YouTube, mendapatkan income dari TikTok, itu ratusan juta Pak. Bagaimana caranya Ustaz? Oh, dia kasih cara begini. Ada anak-anak muda yang suka nyoting-nyoting. Setiap misalnya ceramah apa nih, Jumat nih, Jumat ya, Jumat itu kan pasti ada kultumnya, ada khotibnya. Setiap khotib itu selepas dia khutbah, ambil angle ataupun suruh beliau mengulangi barang 1 menit ataupun 1,5 menit, ya, sampai 2 menit yang inti-intinya saja, di zoom, di shooting, langsung upload di Jamiatul TV, Muslimin TV, like and share, kata Ustaz Somad. Semakin banyak yang like and share, banyak orang yang numpang iklan, banyak yang numpang iklan di situ. Itulah yang datangkan cuan. Apa? Fulusnya bukan untuk Pak Ketua, bukan untuk Pak Yai, tapi untuk memberdayakan program-program kita ini. Alhamdulillah sudah dimulai tadi, ada beberapa santunan. Kami juga di Masjid Rufkam punya azam 1 bulan sekali harus ada, kita ambil 10-15% untuk kita santuni kaum fakir miskin yang tua, orang tua yang tidak punya anak atau ada anaknya tapi nggak diperhatikan. Kan banyak tuh orang-orang tua kita tinggal sendiri, istrinya sudah meninggal atau pasangan sudah meninggal, anaknya nggak ngurus, atau kalau ada anaknya juga kemudian dia
hidup pas-pasan. Ini yang kita data. Lalu kita santuni 1 bulan sekali, kasih beras, kasih migor tadi sama Pak menyampaikan miras, minyak miras, minyak dan beras. Wah, kaget saya dengar miras. Ini masjid enak-enak yang mau dikasih miras. Wah, so, ternyata minyak dan beras. Wah, ono istilahnya gitu. Ya. Jadi supaya apa? Supaya memancing orang, memancing untuk berinfak, bersedekah. Terakhir saya ingin sampaikan kepada siapapun yang ahli masjid, yang senantiasa mengurus rumah Allah, kalimat yang sederhana: apabila kita memprioritaskan masjid, maka insya Allah Anda menjadi hamba prioritas di sisi Allah. Kalau kita memprioritaskan masjid dalam aktivitas kita sehari-hari, kita menjadi hamba yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, era sekarang sudah era digitalisasi. Yakin dan percaya tadi pemain hadroh anak-anak muda ini dengan talenta-talenta yang luar biasa, kita bisa copy paste. Maka masjid kami, organisasi kami punya namanya Akademi Masjid Pemberdaya. 6 bulan ada sekolahnya. Kalau terlalu lama ya mungkin bisa potong Kompas. Untuk apa? Kalau perusahaan saja diurus dengan bagus, kalau CV, PT, rumah diurus dengan bagus, rasa-rasanya kita berdosa kalau masjid kita urus ini hanya asal-asalan saja. Di tempat inilah sumber keberkahan, di tempat inilah Allah menjanjikan maghfirah dan ribuan ampunan. Maka mari momentum ini menjadikan semangat kita, semangat yang luar biasa, agar nun jauh di sana, sekalipun kita di kota Jayapura yang paling pojok negara ini, ada sebuah masjid namanya Jamiatul Muslimin, dan dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya, dengan apa yang kita punyai, jangan ragu-ragu di-share ke media sosial, lalu kemudian komen, like and share, dan itu mendatangkan tidak hanya dakwah, tidak hanya mendatangkan nilai-nilai moralitas, kebaikan, tapi juga bisa mendatangkan materi ataupun finansial. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang umat Islam di Indonesia, terutama kita di kota Jayapura, harus menjadi umat seperti air, tidak berwarna, warnanya netral, tapi disenangi, diminum oleh semua kalangan. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Jamiatul Muslimin. Saya tidak tahu apa sejarah latar belakang masjid ini namanya Jamiatul Muslimin, tapi masjid ini sudah begitu indah. Dibuatlah ada biografi dan sejarahnya. Siapa tahu mungkin bukan zaman kita, atau mungkin beberapa generasi setelah kita, masjid ini menjadi sebuah kiblat, terutama dalam pemberdayaan, minimal di kota Jayapura. Yakin dan percaya tidak ada hal yang sia-sia. Saya tanya Ustadz Jazir, kenapa Joko Karyan kok menjadi luar biasa? Income-nya luar biasa, punya hotel, punya macam-macam, padahal masjidnya masjid kampung, sama seperti kita ini, kampung Pak. Dia meyakinkan kepada pengurus harus kompak, pengurus harus satu fikrah, satu pikiran, dan hilangkan ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang tidak perlu. Beda pendapat pasti ada, apalagi pendapatan, ya toh. Tetapi kita harus punya prioritas. Lihat, yakin dan percaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan pernah membiarkan kita sendirian dalam memakmurkan, menjaga rumahnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir. Ini adalah janji Allah, ini adalah komitmen yang Allah berikan kepada kita. Hanya orang-orang yang beriman dengan hari akhir dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berazam, momentum ini menjadikan sebuah wasilah kita
agar kita perbanyak sholawat, semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mari gerakan kembali ke masjid. Sekali lagi, gerakan kembali ke masjid harus kita mulai dari Masjid Jamiatul Muslimin. Demikian, sudah hampir 1 jam belum sampai kami menyampaikan tausiah. Ini bukan tausiah lah, sharing di antara kita, terutama saya baru dipilih menjadi ketua, ingin agar suatu kelak ada masjid percontohan di kota Jayapura ini yang sedang kita tentukan kriterianya, analisa, dan sekaligus kita laporkan kepada Pak Gubernur, Pak PJ, karena beliau juga yang sangat concern untuk harus ada satu kabupaten minimal ada 1 masjid yang menjadi masjid percontohan sebagai masjid pemberdaya. Selepas itu nanti kita akan mendampingi, mengadvokasi, dan sekaligus menjadikan teman kita yang sukses akan menarik yang belum sukses, yang sudah maju akan menarik yang belum maju, sehingga kalau sukses jangan kita sukses sendiri. Ibu-ibu, mudah-mudahan terima kasih sholawatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan ibu senantiasa menjadi muslimah-muslimah yang soleh dan solehah. Kalau solehah iya, kalau soleh jangan ya. Kalau soleh nanti ibu bisa celaka 12. Mudah-mudahan eksis dengan majelis taklimnya, dengan hadrahnya, dengan nasyid-nasyidnya, mudah-mudahan menjadi habit kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak ini capek. Kita bekerja di capek, cari uang, kadang-kadang pulang malam dan lain sebagainya. Mari kita juga punya azam, punya keinginan. Jangan kita sia-siakan masjid yang sudah bagus ini, ber-AC, kipas anginnya kayak baling-baling helikopter, luar biasa. Ini jangan sampai hanya 1 kali 5 kali 1 jam kali 5 kali sehari, itu artinya 5 jam. Hidup ada 24 jam. Kalau masjid ini hanya berfungsi, dibuka dan ditutup 1 hari hanya 5 jam, pembangunan 8 miliar itu terlalu. Ya, artinya kita harus memaksimalkan. Semakin banyak kegiatan, semakin baik. Tidak ada, menurut Syekh Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang Simtud Duror, ini bukan benda mati, tapi ini benda padat. Ini bukan benda mati, ini benda padat. Semua benda itu berzikir, semua benda itu berzikir, tasbih, semuanya itu berzikir, termasuk karpet. Maka kenapa kalau kita sholat sunnah itu dianjurkan sholat sunnah di tempat sujud ini pindah lagi di tempat lain. Jangan kita katakan itu Pak ini dia mau tes wanginya apa karpet kah? Tidak, dia mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena setiap tempat sujud nanti ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, sesibuk apapun, seluas apapun kegiatan di luar, jangan lupa Masjid Jamiatul Muslimin sering-seringlah dikunjungi. Semoga kita tatkala kita susah, Allah akan mengunjungi rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.